Halo adik-adik semua, apa kabar? Kenalin, nama aku Simba. Hari ini Simba akan menemani adik-adik semua dalam sekolah minggu Gyakega. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Apakah adik-adik semua siap? Nah, tapi sebelum itu, yuk adik-adik kita mau lipat tangan dan tutup mata karena kita mau berdoa dulu nih sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hikmat dan berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kami pagi hari ini mau memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami sukacita yang melimpah, karena kami ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hati kami semua agar boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Dan terlebih dari itu, kami semua mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Yeay, adik-adik semua apakah siap memuji Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hooray! Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat
me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Nah, adik-adik. Simba kebalik. Sebentar. Nah, adik-adik, ini baru benar. Nah, kita semua tadi sudah menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Simba senang sekali bisa menyanyi untuk Tuhan. Apakah adik-adik sukacita? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang manis ya. Kakinya dilipat dengan baik. Tidak boleh lari-lari, jalan-jalan sendiri. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, harus dengan sikap yang baik. Nah, sekarang Simba mau mulai cerita ya. Adik-adik semua mendengarkan dengan baik. Nah, sekarang Simba mau tanya, di sini siapa yang punya adik? Kira-kira kalau saat adik bayi lahir itu rasanya bagaimana ya adik-adik? Pasti bahagia. Disambut dengan gembira. Papa, mama pasti senang. Saudara-saudara, tetangga juga pasti ikut senang. Mereka banyak yang berdatangan mengucapkan selamat dan mau melihat adik bayi tersebut. Kehadiran seorang anak memang memberikan kebahagiaan. Apalagi kalau orang tuanya sudah lama menginginkan punya anak. Nah, adik-adik semua masih ingat tidak cerita minggu lalu? Siapa yang baru mendapatkan seorang anak? Betul, yang baru mendapatkan seorang anak adalah keluarga ibu di kota Sunem. Ada seorang ibu yang sangat menginginkan anak dan akhirnya ia mendapatkan dari Tuhan. Nah, Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang sehat. Bagaimana perasaan orang tuanya? Pasti sangat bahagia. Nah, setiap hari anak itu dipelihara dengan baik, dengan penuh kasih. Semakin besar, akhirnya anak ini bisa bermain, berlari-lari di sekitar rumah, dan juga suka ikut ayahnya pergi ke ladang. Nah, saat itu sedang musim panen adik-adik, sehingga banyak orang bekerja di ladang memetik gandum yang sudah masak. Dengan gembira, anak ini berlari-lari di ladang yang luas. Nih seperti gambar di belakang ya. Di ladang yang luas, kadang ia juga ikut menolong ayahnya memetik gandum. Nah, tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Aduh. Kira-kira kenapa adik-adik? Digigit semut? Bukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ayahnya langsung lari menemani anak itu. Ia sangat terkejut. Katanya, ada apa anakku? Kamu kenapa? Katanya, kepalaku sakit sekali. Akhirnya ayah ini bilang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, cepat, ayo bawa dia ke rumah ibunya, kita harus melihat apa yang terjadi. Akhirnya orang-orang menggendong anak itu ke rumah dan membawanya kepada ibunya. Ibunya sangat takut saat melihat anak itu. Ia segera menggendong anak itu dan memeluknya. Tapi tiba-tiba adik-adik tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba anak itu terdiam, matanya tertutup dan badannya lemas. Ibunya menangis. Oh, ia mati. Tidak mungkin ia mati. Akhirnya ibu membawa anak itu cepat-cepat naik ke atas ke kamar Nabi Elisa. Lalu ia membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Setelah itu ia menutup kamar dan dengan cepat turun ke bawah.
dan ia menaiki keledainya dan berangkat dengan cepat. Nah, adik-adik tahu ibu itu pergi kemana? Iya, ibu itu pergi ke rumah Nabi Elisa. Melewati jalan berbatu, melewati gunung, ia terus berjalan dengan cepat agar segera bertemu dengan Nabi Elisa. Sesampainya di rumah, Nabi Elisa bertanya, "Ada apa?" Ibu itu dengan panik berkata, "Tolonglah Pak, datanglah ke rumahku. Anak yang Tuhan berikan sudah mati." "Baiklah," kata Nabi Elisa. Lalu mereka segera berangkat pergi ke rumah ibu itu. Nah, sesampainya di rumah, Nabi Elisa langsung naik ke atas. Ia melihat anak itu, tubuhnya sudah kaku dan dingin. Adik-adik, kira-kira apa ya yang terjadi? Lalu Nabi Elisa segera menutup pintunya rapat-rapat, dan di dalam Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Nabi Elisa ternyata berdoa kepada Tuhan dan meminta agar anak itu dibangkitkan. Setelah Nabi Elisa berdoa, "Tuhan, tolong bangkitkan anak ini." Adik-adik tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi, adik-adik. Suatu keajaiban terjadi. Tiba-tiba, haju, haju, haju. Anak ini bersin sebanyak 7 kali. Nah, anak ini bersin dan ternyata adik-adik tahu apa yang terjadi? Anak ini hidup. Ia membuka matanya dan memandang Nabi Elisa. Nabi Elisa tersenyum. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan. "Terima kasih Tuhan, terima kasih." Lalu Nabi Elisa segera memanggil ibunya dan menyuruh segera naik ke atas. Ibu itu datang dengan segera masuk ke kamar dengan hati yang berdebar-debar. Apakah anakku masih hidup? Apakah anakku bisa kembali hidup? Nah, ketika ibu itu melihat anaknya hidup, ia sangat gembira. Ia bersujud di hadapan Nabi Elisa. "Oh, anakku hidup, terima kasih Tuhan. Terima kasih Nabi Elisa." Ia mengucap syukur, adik-adik, karena anaknya telah hidup kembali. Akhirnya Nabi Elisa berkata, "Angkatlah dan bawa dia keluar." Ibu memeluk anak itu dan menggendongnya keluar. Nah, adik-adik, coba sekarang Simba tanya, anak itu tadi telah mati, betul? Kemudian hidup kembali. Siapa yang menghidupkan anak itu? Coba adik-adik masing-masing jawab di rumah. Siapa? Nabi Elisa? Nah, bukan adik-adik. Bukan Nabi Elisa yang menghidupkannya, tetapi Tuhan. Tuhan memakai Nabi Elisa untuk membangkitkan anak itu. Jadi Tuhan yang membangkitkan anak itu, tetapi melalui bantuan dari Nabi Elisa. Tuhan yang berkuasa, adik-adik. Tuhan yang dapat membangkitkan anak atau siapapun itu yang telah mati. Tuhan yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Nah, tetapi kali ini Tuhan menggunakan Nabi Elisa untuk membantu keluarga ini sehingga anak itu dapat hidup kembali. Tuhan berkuasa menyembuhkan anak-anak yang sakit. Tuhan pula yang berkuasa untuk memelihara kita semua. Kalau kita sekarang sehat, bisa beraktivitas dengan baik, bisa sekolah, bisa bermain, bisa belajar, itu hanyalah karena kasih karunia dari Tuhan. Itu adalah pemberian dari Tuhan, adik-adik. Jadi jangan lupa untuk kita semua mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena kesehatan, kekuatan, kebaikan Tuhan, dan juga semua yang kita miliki, kepintaran kita, itu semuanya berasal dari Tuhan.
Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti ibu tadi dan Nabi Elisa, mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena anaknya telah hidup kembali dengan sehat. Nah, adik-adik juga harus bisa mengasihi satu sama lain. Tuhan saja menunjukkan kasih-Nya loh pada seorang anak melalui cara yang sangat ajaib. Kita pun juga harus mengasihi satu sama lain ya. Jika ada teman-teman, papa, mama, kakak, adik, siapapun yang adik-adik tahu membutuhkan bantuan, yuk kita sama-sama bergerak untuk mengasihi, membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Siapa tahu itu adalah cara Tuhan loh adik-adik, yang mau menggunakan kita untuk menjadi saluran kasih Tuhan, seperti Tuhan menggunakan Nabi Elisa. Adik-adik setuju mau menjadi anak Tuhan yang saling mengasihi, saling membantu? Puji Tuhan, Simba juga mau menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang mau saling menolong. Nah, cerita hari ini sudah selesai adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita juga akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, adik-adik semua lipat tangan dan tutup mata yang baik. Sikap yang baik ya, karena kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus telah mengingatkan kami melalui cerita anak Ibu Sunem ini yang telah dibangkitkan melalui Nabi Elisa. Kami belajar Tuhan bahwa Tuhan itulah yang memiliki kehidupan dan Tuhan juga yang memelihara kehidupan kita semua. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami dan kiranya kami semua boleh dipakai terus untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di sekitar kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau melayani Tuhan, kami mau membantu sesama, kami mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kesehatan kami, kesehatan orang tua kami, dan kami mengucap syukur untuk kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selesailah ibadah kita pada pagi hari ini. Simba ketemu lagi ya sama adik-adik di minggu depan. Adik-adik rajin ya mendengarkan cerita firman Tuhan juga dari kakak-kakak yang lain. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.